Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman hebat, bertemu kembali bersama Bu Fia dalam pembelajaran PPKN. Gimana kabarnya nih hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dari pertemuan sebelumnya. Nah, pastikan sebelum belajar teman-teman sudah membaca doa ditambahkan ilmu dulu ya. Oke teman-teman, pastinya sudah sangat tidak asing lagi dengan kata hak dan kewajiban. Dua kata ini sudah sering kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini pun kita akan membahas hak dan kewajiban nih. Lebih tepatnya, kita akan membahas mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Oke, seperti yang teman-teman sudah ketahui, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, hak dan kewajiban dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia, di mana hak dan kewajiban ini ternyata sudah tercantum dalam dasar hukum negara kita, teman-teman, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga memang sudah jelas nih apa saja yang termasuk ke dalam hak-hak yang harus kita dapatkan dan apa saja kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai warga negara Indonesia. Nah, kira-kira apa saja ya hak-hak yang kita dapatkan sesuai dengan UUD 1945 ini? Oke, mari kita lihat. Oke, kita kategorikan ya. Dalam beragama, kita memiliki hak untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita. Hak ini tercantum dalam pasal 29 ayat 2. Selanjutnya, dalam pekerjaan, kita berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Dan dalam pendidikan, kita berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Ini seperti yang sedang teman-teman rasakan saat ini berarti. Dapat bersekolah, lalu mendapatkan ilmu dari guru-guru di sekolah. Hak ini tercantum dalam pasal 31 ayat 1. Oke, selanjutnya, dalam politik, kita memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak ini tercantum dalam pasal 28. Contohnya nih, misal teman-teman berhak untuk membentuk komunitas, atau nanti ketika sudah dewasa, teman-teman berhak memberikan suara ketika ada pemilihan kepala pemerintah. Untuk selanjutnya, dalam hukum, semua warga negara Indonesia memiliki persamaan di mata hukum, teman-teman. Artinya, hukum tidak membeda-bedakan rakyatnya berdasarkan status sosialnya. Jadi, mau dia orang yang punya banyak uang, atau misalnya dia adalah orang yang kesulitan dalam ekonomi, akan diproses secara sama jika ia melanggar hukum. Hak ini tercantum dalam pasal 27 ayat 1. Selanjutnya, dalam pemerintahan, semua warga Indonesia berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Misalnya, Indonesia adalah negara kepulauan. Lalu ada salah satu pulau di Indonesia yang diklaim oleh negara asing nih. Nah, kita berhak untuk mempertahankan pulau tersebut sebagai bagian dari Indonesia. Nah, hak ini tercantum dalam pasal 30 ayat 1. Selanjutnya, kewajiban warga negara Indonesia sesuai UUD 1945 nih teman-teman. Terdapat pada pasal 27 ayat 3, yaitu tentang kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu ada kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, terdapat dalam pasal 28J ayat 1. Selanjutnya juga ada kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang tercantum dalam pasal 30 ayat 1. Selanjutnya ada kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, tercantum dalam pasal 31 ayat 2. Lalu ada juga kewajiban membayar pajak untuk negara yang tercantum dalam
pasal 23A. Nah, itulah teman-teman beberapa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah diatur dalam UUD 1945. Nah, lebih lengkapnya lagi bisa teman-teman baca dalam Undang-Undang 1945 ya. Oke, setelah kita mengetahui apa saja hak dan kewajiban kita yang sudah diatur dalam UUD 1945, tugas kita adalah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya, pelaksanaan hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dilaksanakan sesuai dengan perannya agar kehidupan dalam lingkungan masyarakat menjadi rukun dan damai. Nah, perhatikan contoh yang akan Bu Fia sebutkan ini ya. Oke, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata pasar. Ketika mendengar kata pasar, sudah pasti terbayang juga nih apa saja kira-kira yang ada di sana. Oke, di pasar ini pastinya ada pedagang ya, teman-teman. Nah, si pedagang ini memiliki peran yaitu sebagai penjual barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen atau pembeli. Nah, dia memiliki kewajiban, yaitu menyediakan atau menjual barang-barang yang berkualitas baik dengan harga yang jujur. Lalu, haknya adalah mendapatkan keuntungan dari penjualan barang dagangannya. Yang kedua, ada pembeli. Nah, pembeli memiliki peran sebagai yang membeli barang dagangan yang dibutuhkan dari pedagang. Ia memiliki kewajiban untuk membayar sesuai nilai barang yang dibeli, lalu haknya yaitu mendapatkan barang dengan kualitas yang baik yang tentunya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selain itu ada juga tukang parkir nih yang berperan sebagai penata kendaraan agar lalu lintas di sekitar pasar tetap lancar. Nah, ia memiliki kewajiban untuk menjaga kendaraan yang diparkirkan. Lalu haknya yaitu mendapat upah dari jasa yang diberikan. Tadi itu ya jasanya adalah menjaga kendaraan yang diparkirkan. Lalu ada juga pengangkut sampah. Nah, biasanya kan kalau sudah hari pasar itu akan sangat banyak sekali sampah yang berserakan. Nah, di sini ada petugasnya nih. Petugas pengangkut sampah, dia berperan untuk mengurusi sampah di area pasar. Nah, kewajibannya yaitu untuk mengumpulkan dan mengelola sampah di pasar. Lalu haknya yaitu mendapat upah dari jasa yang diberikannya. Nah, itulah teman-teman maksud dari pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan perannya masing-masing. Oke, jadi adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat ini akan membuat suasana hidup menjadi harmonis. Semua warga bisa mendapatkan haknya dengan baik, lalu tidak akan ada perselisihan akibat tidak terlaksananya kewajiban dengan benar. Semua akan saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing. Oke, teman-teman, itulah materi yang kita bahas untuk hari ini tentang pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Alhamdulillah pembahasannya sudah selesai. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya langsung ke Bu Fia. Oke, jazakumullah khair teman-teman hebat yang sudah menyimak penjelasan Bu Fia dengan baik. Insya Allah kita bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Sekian dari Bu Fia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.